Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 3 ayat 24 dan 25. Roma 3 ayat 24 sampai 25. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, karunia terbesar yang pernah kita terima bukanlah yang dibeli di toko. Tidak ada uang tunai yang berpindah tangan, bahkan tidak dibungkus. Namun tidak mengorbankan segalanya bagi sang pemberi. Alkitab mengatakan bahwa Allah mengutus putranya ke bumi untuk memberi kita karunia terbesar yang pernah ada. Dia datang ke dunia untuk mati dan mendamaikan kita dengan Allah. Di dalam Roma 3 ayat 24 dalam terjemahan baru dikatakan, karena kemurahan hatinya yang murni, ia menempatkan kita dalam kedudukan yang benar di hadapannya. Suatu karunia yang murni. Ia mengeluarkan kita dari kekacauan yang kita alami dan memulihkan kita ke tempat yang selalu Ia inginkan. Dan Ia melakukannya melalui Yesus Kristus. Allah mengorbankan Yesus di atas mezbah dunia untuk membersihkan dunia dari dosa. Jadi, mengapa Tuhan Yesus harus mati? Mari kita kembali ke dasarnya. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Saya belum pernah melihat atau bertemu dengan seorang yang mengaku sempurna. Saya juga tidak memenuhi harapan saya sendiri. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita semua telah gagal. Firman Tuhan mengatakan kita semua telah berbuat dosa dan tidak mencapai kemuliaan Allah. Allah itu adil. Allah ingin bersikap adil. Ketika seseorang melanggar hukum, harus ada hukuman untuk itu. Jadi ketika kita melanggar hukum manusia, kita membayar hukuman manusia. Ketika kita melanggar hukum Tuhan, kita membayar hukuman Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah kematian. Tuhan Yesus telah membayar harga untuk dosa kita. Alkitab berkata, karena Allah telah menjadikan Kristus yang tidak pernah berdosa sebagai korban untuk dosa kita, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah melalui Kristus. 2 Korintus 5 ayat 21. Tuhan Yesus menanggung dosa saya dan dosa saudara dan dosa semua orang yang pernah dilakukan. Itulah kabar baik. Itulah Injil keselamatan. Tuhan Yesus membayar harga yang tidak akan pernah bisa kita bayar. Kita dapat menerima karunia cuma-cuma dari Tuhan. Tuhan memberi kita karunia keselamatan cuma-cuma ketika Tuhan Yesus menanggung dosa kita. Itu adalah karunia yang harus kita terima. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi kepada semua orang yang menerima Dia, kepada mereka yang percaya kepada namanya, Dia memberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, izinkan saya bertanya hari ini, apakah saudara akan menerima karunia keselamatan Allah yang cuma-cuma itu? Apakah kita memahami dasar-dasar bagaimana menjalin hubungan dengan Yesus? Dan itulah kasih karunia. Menerima karunia itu adalah kasih karunia. Saya berdoa supaya saudara mengambil keputusan itu hari ini. Terima keselamatan. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan kasih-Mu menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.